Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warḍu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza fawzan 'azima. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa 'alaiha wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah sidang salat Jumat, para tamu undangan Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama tentu kita bersyukur seraya mengucapkan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Dan yang kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepada beliau kita mengaku sebagai umatnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengakui kita sebagai umat beliau yang nanti akan dikumpulkan bersama beliau di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, di awal khutbah ini khatib tidak henti-hentinya untuk berwasiat kepada diri dan jemaah sekalian dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa, tentu dalam makna dan arti yang sesungguhnya sebagaimana yang diajarkan dan dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu imtisalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dengan sekuat tenaga apa-apa yang dilarang oleh Allah. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur saat ini berada di dalam bulan yang mulia yang disifati sebagai Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang istimewa, yang mulia, karena di dalamnya Allah menjaga eksistensi dari peradaban umat manusia, eksistensi kita sebagai umat manusia, sebagai hamba Allah, dijaga harkat dan martabatnya, khususan di bulan yang disifati sebagai Asyhurul Hurum. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan ini ada peristiwa yang spektakuler, yang kalau menurut logika kita sebagai manusia, sesuatu itu tentu di luar nalar kita sebagai manusia. Tetapi kalau kita menggunakan logika Al-Quran, nalar ilahiyah, maka peristiwa itu adalah peristiwa yang biasa, bukan peristiwa yang sesuatu yang mustahil, karena kacamata yang kita pakai adalah kacamata Al-Quran, pandangan menurut logika Allah Subhanahu wa taala, yaitu peristiwa besar, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra ini kemudian menjadi tonggak dan momentum. Bahkan Isra menjadi salah satu dari surat di dalam Al-Qur'anul Karim, yang surat ini terdiri dari 111 ayat. Namun dari 111 ayat ini di bulan Rajab ini yang sering dan populer hanya ayat-ayat awal
yaitu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Memang peristiwa ini spektakuler yang membawa oleh-oleh besar, yang membawa hadiah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, yaitu salat 5 waktu. Tetapi ketahuilah bahwa surat ini juga mengandung 111 ayat yang tidak kalah spektakulernya ayat-ayat yang lain yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ini. Ini Allah menjelaskan tentang ayat-ayatnya, baik yang qauliyah yang terucap yaitu firman Allah berupa Al-Quranul Karim, maupun ayat-ayat yang kauniyah, ayat-ayat yang dapat kita indra di alam jagat raya ini. Semuanya adalah ayatum minallah, adalah ayat-ayat dari Allah yang harus kita baca. Baik yang qauliyah Al-Quran maupun yang kauniyah yang ada di alam semesta ini, Allah mendorong kita untuk membacanya, untuk mempelajarinya, agar kita menjadi orang yang bisa menebarkan rahmatan lil alamin. Sebagaimana Allah utus baginda Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oleh karenanya khatib pada kesempatan siang hari ini ingin mengupas daripada ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah yang ada di dalam surat Al-Isra ini. Allah misalnya di dalam ayat yang ke-9 Allah mengatakan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Kata Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang ayat-ayat qauliyah, yaitu Al-Quranul Karim. Allah mensifatinya, inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Quran ini, yahdi lillati hiya aqwam, yahdi akan memberikan petunjuk, lillati hiya aqwam, yang petunjuk itu sangat tegak dan kokoh. Artinya apa? Siapa saja yang mengambil Quran sebagai hudan, maka hudan yang diberikan Al-Quran itu adalah petunjuk yang sangat kokoh, bukan petunjuk yang sifatnya sementara, bukan petunjuk yang sifatnya imitasi, bukan petunjuk yang hanya di dunia ini, tapi petunjuk Al-Quran disifati oleh Allah, yahdi lillati hiya aqwam. Juga Al-Quran mempunyai sifat atau disifati oleh Allah, wa yubashshiral mu'minin, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Apa kabar gembiranya yang Allah sampaikan? Bagi orang yang beriman adalah orang yang alladzina ya'maluna sholihat, orang yang senantiasa di dunia ini amalnya itu selalu baik, amalnya selalu soleh, baik untuk dirinya, keluarganya, orang lain, ataupun untuk alam semesta ini. Itu perbuatan kita, baik yang terucap maupun yang kita lakukan, disifati sebagai amalus soleh. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi yang luar biasa. Di dalam ayat yang ke-7 Allah berfirman, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum, kalau kalian berbuat baik, ahsantum li anfusikum, maka sesungguhnya perbuatan baik itu akan kembali kepada diri pelakunya, akan kembali kepada kita. Meskipun perbuatan baik kita itu tidak ada yang melihat,
Meskipun perbuatan baik kita itu remeh mungkin menurut orang lain, meskipun amal ibadah, amal soleh kita itu adalah amal yang paling rahasia sekalipun, ahsantum li anfusikum, maka akan kembali kebaikan itu kepada diri kita sendiri. Karenanya ini adalah motivasi yang luar biasa dari Allah. Kita di dalam beramal soleh tidak harus dengan amal-amalan yang besar, amalan-amalan yang spektakuler, kemudian meninggalkan amalan-amalan yang sir, yang rahasia, yang orang lain tidak tahu. Karena semuanya itu akan ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal baik, maka meskipun sebesar zarrah akan ada balasannya. Begitu juga sebaliknya, wa in asatum falaha. Meskipun amal jelek itu kecil, remeh menurut kita, bahkan mungkin hanya bersitan dalam hati kita. Mungkin kita melihat orang lain, kemudian dalam hati ada terbersit sesuatu yang kemudian kalau dizohirkan menjadikan orang lain itu tersinggung, menjadikan orang lain kemudian merasa dibuli, dicaci dan lain sebagainya. Meskipun itu hanya kerentak kita di dalam hati, itu pun ada konsekuensi yang Allah berikan kepada kita. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala mendorong kepada kita bahwasanya alladzina ya'maluna sholihat, bahwa Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, annalahum ajran kabira, bahwasanya bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebaliknya, kalau ada perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, ada pahalanya. Begitu juga sebaliknya, wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah, dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak beriman kepada hari akhir, wa a'tadna lahum azaban alima, maka Allah janjikan kepada mereka siksa yang amat sangat pedih. Allah Maha Adil, Allah seimbang di dalam memberikan informasi kepada kita. Yang baik dikasih pahala surga, yang jelek pun diberikan hisab, diberikan atau dicuci dulu dosa-dosanya di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, itu diantara ayat-ayat qauliyah yang harus kita tanamkan di dalam hati. Kita pelajari, kita baca, kita teliti, kita gali, kita amalkan. Allah juga memberikan ayat-ayat kauniyah. Misalnya di ayat yang ke-12, Allah berfirman, wa ja'alnal laila wan nahara ayatain. Wa ja'alna, dan kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, al-lail malam, wan nahar dan siang, ayatain, itu adalah dua ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita kadang karena saking sudah terbiasanya melihat pagi hari terbitnya matahari, kemudian sore hari tenggelamnya matahari, itu seperti siklus biasa alamiah. Sehingga apa? Kita kadang-kadang kurang menyadari bahwa keduanya, siang maupun malam, adalah ayataini, dua ayatnya Allah, yang itu kalau kita renungkan begitu luar biasanya. Kalau kita kemudian mengkaji menjadi keilmuan, kalau kita kemudian menggali, mengkaji, kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak dari apa yang sudah Allah paparkan, dari apa yang sudah Allah jelaskan, dari apa yang Allah perlihatkan sejak terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, bahkan kemudian terbit lagi, begitu terus. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ayat dan tanda-tanda
bagi kita agar kita kembali kepada Allah, agar kita itu kemudian punya kewaspadaan diri bahwasanya kita hakikatnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini sesungguhnya adalah makhluk surgawi yang didatangkan dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diperjalankan di dunia ini. Dan perjalanan kita ini masih panjang. Perjalanan Isra kita, perjalanan kita ini masih panjang sehingga perlu kewaspadaan. Jangan sampai kemudian perjalanan panjang ini hanya menghasilkan pundi-pundi dosa. Oleh karenanya ayat siang dan malam ini Allah perlihatkan untuk kita supaya di siang hari kita mencari ma'isyah penghidupan, di malam hari kita beristirahat, bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbil firwarham wa anta khairur rahimin.